Silakan Pak Regan kita Lubesari, pertanyaannya. Iya. Pertanyaannya kategori orang yang terkena sihir. Iya. Oh, masih kena sihir dalam kategori mana? Apakah tidak ada iman atau tidak ada ilmu gitu maksudnya? Oke, ya kategori apa orang terkena sihir ya? Baik, ada lagi Pak? Baik, terima kasih Pak Regan kita Lubesari. Waalaikumsalam. Iya, dalam perkara apa orang bisa terkena sihir? Apakah tidak ada ilmu atau tidak ada iman? Ya, jadi sihir itu adalah sebuah hakikat. Maka kita tahu wa ma hum bidarina bihi min ahadin illa biidznillah. Jadi tidak ada yang dapat mendatangkan mudarat ya malaikat atas izin Allah azza wajalla. Karena atas izin Allah Subhanahu wa taala terjadilah sihir. Sihir itu bisa bekerja, bisa bereaksi. Yang pertama karena takdir. Itu kita harus pahamin dulu. Ada namanya takdir kauniyah. Ya, takdir kauniyah memang ini semua dalam ruang lingkup kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab karena Allah taala menurunkan hal itu. Sebagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini terkena sihir. Apakah Rasul tidak punya iman? Tidak. Rasul justru memiliki iman yang luar biasa, bukan tidak punya iman. Bukan lemah iman, tidak. Karena Rasulullah SAW kekasih Allah Ta'ala, dan Rasulullah adalah berilmu. Jelas ilmunya Al-Quran. Yang dimiliki Rasulullah SAW yaitu mukjizat Al-Quran. Apakah kita berani mengatakan baginda Nabi SAW seperti itu? Tidak. Kenapa Rasulullah masih terkena sihir? Nah, inilah karena takdir kauniyah. Karena takdir kauni atas sebab itulah Allah menurunkan agar bisa menjadi hikmah pembelajaran buat kita. Mau'idhatum min rabbikum, ada pembelajaran dari Al-Qur'an. Yaitu ya sebagaimana Rasulullah terkena sihir dan bagaimana cara mengatasi sihir. Ini karena sihir karena takdir kauni. Yang kedua, karena takdir dini syar'i. Nah, takdir agama atau takdir syariat. Ya, contoh orang itu pergi ke dukun, ya pasti akan terkena sihir. Atau main sihir. Contoh orang tersebut tidak menjaga sholatnya, bermaksiat lalai. Sehingga banyak gerbang-gerbang terbuka atsarnya, jejaknya terbuka sehingga gampang diganggu setan. Kenapa? Tidak terjaga imannya. Tidak memiliki ilmu yang kuat terhadap akidah dan tauhidnya. Maka mudah terkena sihir. Nah, jadi kenapa? Hakikatnya, karena hakikat sihir adalah hakikat, memiliki hakikat. Maka itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya terbagi dua karena takdir kauni dan takdir dini syar'i. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang selanjutnya, Ustaz, saya pernah mendapatkan kekerasan secara verbal dari suami saya. Sampai saat ini hati saya belum bisa memaafkan, walaupun sekarang masih berumah tangga. Apakah berdosa? Bagaimana cara menyembuhkannya? Bismillah. Ya, jadi ada yang bertanya pernah mengalami trauma KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, baik itu verbal maupun fisik. Apakah saya berdosa tetap menerimanya? Itu pilihan dalam rumah tangga. Kalau misalkan ibu bertahan, memiliki suami yang temperamen, suami yang emosional, suami yang main tempeleng, suami yang jauh dari syariat, suami yang tidak menjalankan kewajibannya, dan ibu tidak mendapatkan haknya, tetapi ibu mempertahankan rumah tangganya, kalau ibu bersabar, melayani dia karena Allah Ta'ala, maka surga bagimu.
Ya, sekali lagi, kita memiliki suami yang temperamen, suami yang jahat, baik verbal maupun fisik. Ya, dia tidak sholat misalkan, nggak mau sholat, susah buat sholat, nggak mau menafkahi kita tetap bertahan rumah tangga, bertahan. Apa yang kita lakukan? Bersabar, dan tetap melayani dia. Kenapa? Karena masih ada ikatan dalam pernikahan. Ya, kalau bersabar dan melayani dengan sebaik-baiknya, maka balasannya adalah surga. Tetapi kalau misalkan menggugat cerai, boleh, sudah bisa jatuh itu, kita minta khulu saja. Karena sudah masuk dalam syariatnya itu. Suami yang tidak menafkahi, suami yang nggak mau sholat, suami main kekerasan, laporin aja ke kepolisian. Kalau kita khawatir tidak bisa mempertahankan rumah tangga ini, justru akan menambah mudarat, akan menambah kecelakaan, akan menambah musibah, akan menambah dosa dan luka dalam hati kita, ya maka tinggalkan saja. Minta khulu, minta cerai. Ya, apakah kita berdosa? Berdosa kalau masih ada ikatan pernikahan, seorang istri tidak menjalankan kewajiban dia sebagai seorang istri, ya, maka akan berdosa. Walaupun suaminya kasar, walaupun suaminya seperti itu, karena masih ada ikatan pernikahan, maka jalanilah kewajiban kita. Sakit hati Ustaz, nyeri, ya itu pilihan. Kenapa engkau masih mempertahankan rumah tanggamu? Kalau kau ingin mendapatkan balasan surga dari rumah tanggamu itu, maka bersabarlah. Bersabar. Karena masih ada ikatan pernikahan, layani dia. Suami gak kerja, sayang banting tulang bekerja. Ya sudah, bersabar. Apakah boleh meminta cerai? Boleh. Ya, hukumnya mubah. Apalagi kalau suami tidak bertanggung jawab. Itu bisa jadi jatuh hulu ya. Bisa kita meminta hulu, meminta cerai ya. Itu insya Allah. Ya, maka tetaplah bersabar kalau misalkan masih ada rasa sakit, trauma di masa lalu dan sebagainya. Tetaplah menjalankan kewajiban kita sebagai seorang istri. Lapangkan hatinya, berbesar hatilah, bersyukurlah. Maafkan dia. Semoga dengan sifat pemaaf kita dan kita senantiasa melayani dia dengan baik karena Allah Ta'ala, semoga Allah akan menurunkan hidayah. Ya, Allah akan membuka hatinya, membolak-balikan hatinya dan diberikan ketetapan iman dalam Islam. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ustaz, kalau kita sudah diruqyah, apa yang harus kita lakukan, Ustaz? Ya, sudah diruqyah, apa yang harus kita lakukan? Ya, ruqyah terus. Ya, kita lakukan ruqyah terus. Karena yang paling penting dalam ruqyah adalah dakwah qada istighfar, dakwah sebelum pengobatan. Karena ruqyah itu adalah dakwah, bagian dalam dakwah, ya. Dan ruqyah itu juga bagian dari agama, dan agama itu adalah nasihat. Maka yang paling penting dalam ruqyah adalah kita mendapatkan poin-poin dalam ruqyah. Apa sih poin-poin ruqyah itu? Apa sih tujuan ruqyah itu? Yang pertama, tujuan ruqyah kita adalah kita memohon kesembuhan, ya, memohon kesembuhan ya dengan Al-Qur'an. Karena wanunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Allah turunkan Al-Qur'an sebagai syifa, sebagai penawar. Maka poinnya adalah sembuh. Yang kedua, poinnya adalah Al-Qur'an sebagai rahmat, wa rahmatul lil mu'minin. Allah turunkan rahmat. Apa rahmat Allah? Salah satunya adalah berupa ketenangan jiwa, ketenangan batin, ya, diberikan ketetapan iman, hatinya senantiasa berada dalam iman, berarti naik tuh imannya. Nah, itu tujuan ruqyah, ya. Lalu selanjutnya adalah sebagai rahmat Allah Ta'ala, ya, sebagai syifa, sebagai rahmat, dan sebagai hudan, petunjuk. Ya, maka kita senantiasa mengikuti syariatnya. Ambil petunjuk mau'idhah, pembelajaran dari Allah Ta'ala berupa Al-Quran, kita ambil dalam kehidupan kita, amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu apakah sesudah diruqyah harus bagaimana? Ya, senantiasa mengamalkan Al-Quran.
menambah kecintaan kita terhadap Al-Quran, istiqomah dalam zikir, istiqomah dalam ruqyah, istiqomah dalam hijrah, ya, istiqomah untuk mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Itu adalah manfaat dari ruqyah itu sendiri. Karena tadi ya ada namanya Allah turunkan rahmat. Ya, rahmat Allah itu berupa iman, ketenangan, ya, ketetapan iman dalam dada kita. Maka keberhasilan ruqyah adalah kita mampu merekonstruksi jiwa dan hati kita menuju total hijrah. Kita lakukan dengan istiqomah, ya, yaitu dengan membaca Al-Quran, berzikir, ya, melakukan ruqyah, ya, dan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Ke pertanyaan berikutnya, Ustaz, istri saya rajin beribadah, tapi sifatnya suka durhaka kepada suami. Apakah sihir bisa menyerang orang-orang yang taat beribadah atau rajin ibadah, Ustaz? Ya, kita tahu bahwa sholat itu bisa mencegah, ya, fasya wal munkar, ya, fasya dari sifat-sifat buruk dan dari kemungkaran, dari kejahatan lainnya. Maka yang pertama, ada yang salah dalam sholatnya, itu aja. Yang pertama, mengapa orang yang rajin ibadah tetapi masih melakukan kejahatan-kejahatan lainnya? Berarti ada yang salah dalam sholatnya, ya. Kenapa ya? Mungkin dia belum bisa memahami dari sholat itu sendiri. Karena sholat itu kan mencegah perbuatan keji dan mungkar, ya, dari perbuatan kejahatan-kejahatan lainnya. Maka orang yang bisa membentengi diri dia dari perbuatan keji dan mungkar, maka dengan melaksanakan sholat. Kalau dia sholat tapi masih melakukan itu, berarti perbaiki sholatnya, diperbaiki. Ya, kita perbaiki lagi bacaannya, kita perbaiki lagi dengan ilmu-ilmunya, fikih-fikihnya, kekhusyuan kita dalam sholat, ya, dan memahami hakikat dalam sholat itu sendiri, apa sih tujuan kita sholat dan sebagainya. Ya, apakah bisa terkena sihir? Nah, tadi ada dua. Yang pertama, sihir itu terjadi karena takdir kauni, yang kedua karena takdir dini dan syar'i. Ya, kenapa masih membangkal durhaka kepada suami? Nah, harusnya sikap suami dong, ya, bisa mendidik istrinya dengan baik, bisa mengarahkan istrinya dengan baik. Kenapa istri kita masih sering membangkal, melawan dan sebagainya? Mungkin kita cara membimbingnya, cara mengajaknya kurang ahsan, kurang baik, kurang lembut, sehingga istri kita jadi membangkal kepada kita. Coba deh, ya, seorang suami, ya, kalau kita pengen memiliki istri yang soleha, istri yang nurut, istri yang baik, lemah lembut, maka kita harus bisa menjadikan role model, contoh yang baik juga untuk istri kita. Sebagaimana kita tahu, ya, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu ini adalah memiliki karakter yang tegas, karakter yang berani, karakter yang kuat, ya. Tetapi ketegasan beliau, kegalakan beliau dalam dakwah, ketegasan beliau dalam dakwah, tetapi pada saat menghadapi istrinya, beliau lembut. Ya, bahkan beliau itu tidur di pangkuan istrinya, lembut manja kepada istrinya. Ya, mungkin istri kita kayak gitu, kitanya juga kasar terhadap istri, ya, atau kita belum bisa mendidik, mengarahkan, membimbing dia dalam ketaatan. Kitanya harus bersabar. Maka saran saya, alhamdulillah kalau istri rajin sholat, ya, berarti Allah masih menjaga, ya, menjaga dalam ketaatan dia. Nah, tinggal kita bagaimana seorang suami bisa membimbing, mengarahkan agar istri kita lebih lemah lembut, bisa nurut kepada kita dan sebagainya. Kita harus banyak belajar. Makanya suami harus ngaji, harus memiliki ilmu yang tinggi. Ya, insya Allah kita bisa menundukkan mahabbah, yang sebagaimana mahabbah itu menambah kecintaan istri kita kepada Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam. Berikut pertanyaan berikut, Ustaz, jadi apakah ada tanda atau gejala apabila pasangan kita terkena sihir? Ya, tanda-tanda gejala apakah pasangan kita terkena sihir. Yang pertama nih, yang pertama tadi, ya, bawaannya pengen cerai, ngajak cerai mulu.
Nah itu tuh. Jadi istri bentar-bentar atau suami bentar-bentar berantem ngomong cerai. Hati-hati. Hati-hati ikhwan. Jadi jangan sampai mudah mengungkapkan kalimat-kalimat perceraian, hati-hati. Itu bisa jadi karena bisikan setan, dorongan setan untuk menghancur beraikan rumah tangga kita. Yang kedua, muncul namanya prasangka-prasangka pada pasangan kita. Ya, jadi istri itu suka suudzon, ya berprasangka buruk negatif sama suaminya, atau suami juga senantiasa berprasangka negatif kepada istrinya. Jadi terus bayangan-bayangan suaminya selingkuh, ya pulang telat, sangkanya selingkuh. Hati-hati, padahal dia punya kerjaan lain ya untuk menambah ekonomi dalam rumah tangganya. Ini ya hati-hati. Atau istri ya tidak mau melayani suami, curiga, jangan-jangan ada simpanan dan sebagainya. Maka ada perasaan-perasaan yang memunculkan prasangka-prasangka jelek ya, buruk kepada pasangan kita. Yang pertama pengen ngajak cerai, yang kedua memiliki prasangka-prasangka buruk terhadap pasangannya, sudah tidak ada kepercayaan lagi terhadap rumah tangga. Yang ketiga itu tidak mau melayani dengan baik. Ya, tiba-tiba malas berhubungan intim. Nah, ini juga gangguan jin ini. Ya. Hati-hati ya. Karena kalau istri tidak mau melayani suaminya, ya, tidak ada sebab-sebab, ya, kalau sedang sakit wajar, ya, tiba-tiba nggak mau melayani dan sebagainya, atau seorang suami juga tidak mau menyentuh istrinya, tidak mau membela istrinya, ya, atau istri juga tidak mau melayani suaminya, maka hati-hati, itu secara gangguan jin, jadi nggak mau melakukan hubungan intim. Lalu yang selanjutnya cekcok tanpa sebab, sering cekcok. Nah, sering cekcok nih. Jadi istri maunya ngajak berantem ya, suami maunya ngajak berantem dan lain sebagainya. Kalau sebab-sebab fisik ya yang terjadi, kalau sebab-sebab fisik biasanya kalau perempuan memiliki gangguan pada rahim, memiliki penyakit miom, kista, gangguan-gangguan pada rahim, sulit memiliki keturunan, ya, keputihan, haid tidak teratur, pendarahan, senantiasa pendarahan. Kalau laki-laki, fisik yang terkena adalah ejakulasi dini, impoten dan sebagainya. Ya, sering merasakan sakit kepala, ya, tidak nyaman, sering sakit-sakitan. Itu banyak sebab-sebabnya, tapi sebab-sebab yang paling mudah kita ketahui ada perubahan, ya, yang sangat drastis kepada pasangan kita. Jadi sering ngajak berantem, tidak mau melayani kita dengan baik dan sebagainya. Allah a'lam. Hampir habis. Tidak kerasa. Ya, alhamdulillah, karena singkat sekali pertemuan kita. Sekali lagi sahabat Facebook yang belum saya jawab pertanyaannya atau yang belum sempat untuk bergabung, nanti insya Allah bisa di WhatsApp saja, atau para kanca ingin konsultasi atau ingin diruqyah silakan bisa di WA saja di 0878 97 33 3342. Sekali lagi para kanca yang ingin konsultasi atau ingin diruqyah bisa langsung di WA saya di 0878 97 33 3342. Saya undur pamit, mohon maaf jika ada kesalahan, karena kesempurnaan milik Allah Ta'ala. Kekurangan dan kesalahannya datang dari saya. Hadanallahu wa iyyakum barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.